Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membawakan sebuah presentasi tentang sistem integumen. Sistem integumen merupakan bagian dari tubuh yang letaknya langsung berhubungan dengan lingkungan luar di mana hewan itu hidup. Berdasarkan bentuk variasi dari integumen atau kulit pada hewan vertebrata, maka kulit memiliki fungsi yang bermacam-macam. Yang pertama, sebagai perlindungan atau proteksi baik terhadap gangguan maupun rangsangan dari luar berupa rangsangan mekanis, fisis, dan organis. Yang kedua, sebagai eksteroreseptor, yaitu menerima stimulus atau rangsangan dari luar atau lingkungan sekelilingnya. Misalnya rasa sakit, gatal pada hewan di hawa panas, dingin, dan sebagainya. Yang ketiga, sebagai alat ekskresi, yaitu sebagai alat-alat pengeluaran zat-zat dari hasil metabolisme. Organ ini sangat baik pertumbuhannya pada mamalia, yaitu dengan adanya kelenjar-kelenjar keringat. Yang keempat, sebagai alat osmoregulasi atau homostatis, yaitu untuk menjaga keseimbangan kadar garam dalam cairan tubuh. Pada umumnya, fungsi ini berhubungan dengan kelenia keringat. Yang kelima, sebagai alat termoregulasi, yaitu untuk menjaga keseimbangan atau suhu tubuh, terutama pada hewan-hewan endoterm atau hemoiterma, atau yang berdarah panas. Yang keenam, sebagai alat respirasi atau pernapasan terutama pada amfibi, di mana terjadi proses absorpsi oksigen dan alat pelepasan karbon dioksida. Yang ketujuh, sebagai tempat untuk penyimpanan makanan cadangan, seperti pada hewan yang hidup di tempat yang memiliki 4 musim, seperti ikan paus, dan juga pada hewan mamalia termasuk manusia. Baik, selanjutnya saya, Nurul Fauzia, akan menjelaskan tentang dua tipe dasar dari integumen pada kelompok hewan chordate. Yang pertama yaitu invertebrata. Yang kedua yaitu vertebrata. Invertebrata adalah tipe kulit yang paling primitif. Tipe ini pada umumnya terdapat pada hewan protochordata dan mungkin juga terdapat pada nenek moyang vertebrata. Kulit pada hewan ini hanya terdiri dari satu lapis, yaitu lapisan epitelium yang pada umumnya disebut sebagai kutis. Dan bagian bawahnya terdapat lapisan yang disebut subkutis, yang biasanya banyak mengandung saraf dan pembuluh darah. Sedangkan vertebrata adalah tipe yang pada umumnya dipunyai oleh hampir seluruh hewan vertebrata. Tipe kulit ini tersusun oleh beberapa lapis dan dua lapisan utamanya yaitu epidermis dan dermis. Struktur integumen atau kulit pada hewan vertebrata tersusun oleh dua lapisan, yaitu lapisan epidermis dan dermis. Epidermis merupakan lapisan kulit yang paling luar dan selalu terdiri dari jaringan epitel belapis dan banyak juga berasal dari derivate ektoderm. Epidermis terdiri dari lapisan tanduk, sel-sel squamosa, dan sel-sel basal yang membentuk penghalang untuk melindungi lapisan sel terhadap infeksi, sinar matahari, dehidrasi, dan bahaya lingkungan lainnya. Bagian ini juga memiliki sebagian besar sel pembuat pigmen atau melanosit. Sedangkan dermis adalah disebut juga sebagai korium yang letaknya di bawah lapisan epidermis, terdiri dari jaringan ikat serta merupakan derivate dan mesoderm. Berdasarkan bentuknya, struktur kulit dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu kulit tipis, yang kedua yaitu kulit tebal. Kulit tipis terdapat pada seluruh permukaan tubuh termasuk kulit tipis kecuali pada telapak tangan dan telapak kaki. Sedangkan kulit tebal adalah kulit yang dapat dilihat pada bagian telapak tangan dan telapak kaki. Kulit yang paling tipis terdapat pada kelopak mata yang tebalnya 0,5 mm. Sedangkan kulit paling tebal adalah pada bagian punggung yang mempunyai tebal 5 mm.
Selanjutnya yaitu lapisan epidermis yang menyusun kulit tebal. Ada 5 lapisan. Yang pertama yaitu stratum corneum. Stratum corneum atau biasanya disebut sebagai lapisan tanduk dan dibangun oleh sel-sel yang mengandung keratin. Yang kedua yaitu stratum lucidum. Stratum lucidum pada umumnya tersusun oleh sel-sel yang mengandung zat ekidin. Yang ketiga yaitu stratum granuloseum. Stratum granuloseum lapisan yang dibangun oleh 2-4 lapisan sel yang mengandung butir-butir keratohyalin. Yang keempat yaitu stratum spinosum, yaitu lapisan epidermis yang terdiri dari sel-sel banyak sisi atau polihedral yang saling jalin menyalin. Yang kelima yaitu stratum germinativum atau stratum basale, yaitu lapisan yang terdiri dari selaput yang berbentuk silindris dan sel-selnya selalu membelah diri. Baik, teman-teman, untuk bahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Della Suci. Oke, epidermis. Seperti yang kita tahu, epidermis ini merupakan lapisan paling luar pada kulit. Nah, epidermis ini merupakan bagian dari integumen yang mempunyai hubungan langsung dengan lingkungan luar dan fungsinya juga sebagai pelindung. Nah, untuk epidermis pada hewan-hewan chordate, epidermis memiliki 3 bagian, yaitu ada kutikula, lapisan mukus, dan keratin. Yang pertama, kutikula. Jadi, kutikula ini merupakan lapisan luar yang diproduksi oleh lapisan epidermis dan biasanya dimiliki oleh hewan protochordata, embrio ikan, dan larva amfibian. Bisa dilihat bahwa kutikula ini berada pada paling atas sel epidermis ya teman-teman. Atau mungkin bisa dibilang kutikula berada di bagian paling luar bagian sel epidermis. Selanjutnya untuk lapisan mukus. Nah, lapisan mukus atau yang biasa disebut selubung mukus ini yaitu lapisan lendir pada kulit yang bila keadaannya kering alias tidak basah maka tidak berfungsi, karena memang fungsinya untuk melembabkan dan memberi lendir dengan tujuan keperluan kulit tertentu. Selanjutnya, keratin. Nah, keratin atau lapisan tanduk ini merupakan lapisan yang fungsinya sebagai pencegah hilangnya air, yang umumnya terdapat pada hewan tetrapoda, yaitu seperti katak atau amfibia. Selanjutnya untuk derivat lainnya pada sistem integumen, yaitu ada bintil tanduk. Bintil tanduk ini merupakan penebalan stratum corneum yang besarnya berbeda-beda dan letaknya tersebar hampir di seluruh permukaan tubuh. Contohnya bisa dilihat teman-teman pada permukaan kulit katak ini. Katak memiliki bintil-bintil atau mungkin seperti benjolan yang memenuhi hampir seluruh permukaan kulit atau permukaan tubuh katak. Kemudian ada sisik tanduk. Nah, untuk sisik tanduk ini
Dia merupakan lapisan luar yang penebalan khusus dari stratum corneum yang letaknya ada pada bagian permukaan estoderm, atau estoderm ini merupakan bagian terluar dari 3 lapisan massa sel yang muncul di awal perkembangan embrio. Nah, contohnya ada pada tempurung atau bagian atas tempurung kura-kura. Saya Hikmatul Husna akan melanjutkan tentang sistem integumen mengenai turunan dari epidermis lainnya. Yang pertama adalah bulu. Bulu merupakan bagian tubuh yang khas pada bangsa apes atau burung. Bulu pada umumnya terdapat atau tumbuh pada daerah Pteridatae. Berdasarkan strukturnya, ada 3 macam bentuk bulu. Yang pertama adalah plumae atau bulu kasar. Plumae merupakan bulu-bulu penutup tubuh yang kasar, contohnya pada daerah ekor. Yang kedua adalah plumulae atau bulu halus. Plumulae merupakan bulu-bulu yang bentuknya kecil dan halus, terletak di bagian bawah dari bulu kasar. Yang ketiga adalah piloplumae atau bulu-bulu rambut. Bentuknya sangat-sangat halus, hampir menyerupai rambut. Yang kedua adalah rambut. Rambut merupakan spesialisasi bagian epidermal yang khas dan dimiliki oleh hewan-hewan mamalia. Rambut dianggap berasal dari proses evolusi lekuk-lekuk sensori rambut atau yang disebut prototix dari hewan ikan dan amfibian primitif. Adapun faktor yang mempengaruhi warna dan mengkilapnya rambut adalah yang pertama, warna pigmen yang terdapat dalam korteks. Yang kedua adalah jumlah dan banyaknya pigmen. Yang ketiga adalah sifat dari permukaan rambut itu sendiri, apakah rambut itu licin atau kasar. Yang keempat adalah banyaknya udara yang mengisi rongga-rongga interseluler dari medula. Yang ketiga adalah cakar. Cakar dimiliki oleh bangsa Sauropsida dan mamalia. Cakar merupakan struktur yang dibangun oleh keping cakar atau unguis yang bentuknya konveks. Cakar letaknya pada bagian dorsal. Pada umumnya bentuk runcing pada daerah ujungnya. Kemudian, yang keempat adalah kuku. Kuku merupakan struktur cakar yang bentuknya melebar dan memipih. Kuku dimiliki oleh kelompok hewan-hewan mamalia tertentu saja. Telapok. Struktur telapok meliputi unguis dan subunguis yang merupakan perisai tanduk yang mengelilingi bagian ujung jari. Bagian subunguis letaknya ada pada bagian dalam unguis, bentuknya hampir menyerupai huruf U atau huruf P. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Hakiki. Pada pembahasan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tanduk. Struktur tanduk merupakan sepasang tonjolan yang bentuknya mencuat keluar dari bagian kepala yang dibentuk dari bahan tulang atau zat tanduk. Dengan demikian, yang dimaksud dengan tanduk tersebut adalah bukan materi penyusunnya. Kita dapat mengenal 5 macam tanduk, yaitu yang pertama, tanduk kosong. Contohnya ada pada hewan domba, kambing, kerbau, dan bison. Yang kedua ada pronghorn. Pada umumnya dijumpai pada hewan Antilocapra americana atau hewan antelope. Yang ketiga ada cula. Cula hanya dimiliki oleh badak karena struktur tanduk cula yang khas. Yang keempat ada rangga. Tanduk rangga biasanya dimiliki oleh hewan rusa jantan, sehingga tanduk rusa biasanya disebut rangga atau tanduk tulang. Dan yang terakhir ada tanduk jerapah. Struktur-struktur tanduk lainnya. Pada hewan vertebrata,
epidermis terdapat derivat-derivat semacam struktur-struktur tanduk. Kita mengenal beberapa macam struktur tanduk lainnya, yaitu yang pertama sisir ikan paus, yang kedua rugae platinum. Rugae platinum merupakan penebalan-penebalan yang bentuknya menyerupai pematang-pematang melintang pada bagian langit-langit mulut hewan karnivora, misalnya anjing. Yang ketiga ada paruh. Paruh terdapat pada bagian mulut bangsa aves atau burung dan bangsa kura-kura atau celoria, yaitu pada bagian rahang bawah dan rahang atas. Yang keempat ada jengger. Pada umumnya, bangsa aves atau burung tertentu terdapat suatu lipatan kulit pada daerah kepala yang disebut jengger atau gelambir. Saya, Rosya Melia, akan melanjutkan pembahasan tentang sistem integumen. Jadi kali ini kita akan membahas tentang kelenjar. Hewan memiliki macam-macam kelenjar, yaitu yang pertama ada kelenjar mucus. Kelenjar mucus atau kelenjar lendir disebut demikian karena sekret atau getah yang dihasilkan berupa mucus atau lendir. Contohnya pada kulit amfibi dan kulit ikan. Yang kedua ada kelenjar lemak atau minyak. Kelenjar ini menghasilkan lemak atau minyak. Sebagai contoh dari kelenjar ini adalah kelenjar sebaceous. Yang ketiga ada kelenjar serosa. Kelenjar ini adalah kelenjar yang sekretnya berupa larutan encer dari campuran garam hasil metabolisme tubuh. Sebagai contoh dari kelenjar ini adalah kelenjar keringat. Dan yang keempat ada kelenjar susu. Kelenjar susu adalah kelenjar yang dianggap sebagai evolusi dari tipe kelenjar tubuler seperti pada kelenjar keringat. Seperti halnya kelenjar-kelenjar lain yang merupakan derivat dari tipe tubuler. Kelenjar susu adalah kelenjar yang bersifat akrine, yaitu sekresinya dihasilkan dengan terlepasnya bagian ujung dari sel kelenjarnya. Baik teman-teman, slide selanjutnya kita akan membahas tentang lapisan dermis. Lapisan dermis lebih tebal bila dibanding dengan lapisan epidermis ini. Umumnya terdapat pada kelompok hewan-hewan vertebrata. Selain itu juga jaringan yang membangun lapisan dermis biasanya lebih uniform atau seragam bila dibandingkan dengan lapisan epidermis, dan bagian-bagian penyusunnya yang terdiri dari jaringan ikat, serabut-serabut, dan sel-sel yang sebagian besar berada dari bagian dermaton atau mesenchyme embrio. Lapisan ini mengandung pembuluh darah, akar rambut, ujung saraf, kelenjar keringat, dan kelenjar minyak. Kelenjar keringat menghasilkan keringat. Banyaknya keringat yang dikeluarkan dapat mencapai 2000 ml setiap hari, tergantung pada kebutuhan tubuh dan pengaturan suhu. Keringat mengandung air, garam, dan urea. Fungsi lain sebagai alat ekskresi adalah sebagai organ penerima rangsangan, pelindung terhadap kerusakan fisik, penyinaran, dan bibit penyakit, serta untuk pengaturan suhu tubuh. Pada suhu lingkungan tinggi atau panas, kelenjar keringat menjadi aktif dan pembuluh kapiler di kulit melebar. Melebarnya pembuluh kapiler akan memudahkan proses pembuangan air dan sisa metabolisme. Aktifnya kelenjar keringat mengakibatkan keluarnya keringat ke permukaan kulit dengan cara penguapan. Penguapan mengakibatkan suhu di permukaan kulit turun, sehingga kita tidak merasakan panas lagi. Sebaliknya, saat suhu lingkungan rendah, kelenjar keringat tidak aktif dan pembuluh kapiler di kulit menyempit. Pada keadaan ini, darah tidak membuang sisa metabolisme dan air.
Akibatnya, penguapan sangat berkurang, sehingga suhu tubuh tetap dan tubuh tidak mengalami kedinginan. Keluarnya keringat dikontrol oleh hipotalamus. Apa itu hipotalamus? Hipotalamus adalah bagian dari otak yang terdiri dari sejumlah nukleus dengan berbagai fungsi yang sangat peka terhadap steroid dan glukokortikoid, glukosa, dan suhu. Demikian isi presentasi kami kali ini. Semoga apa yang kami katakan atau kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua, khususnya bagi para pendengar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.